Tapi apes, orang tua Bokyung pun datang. Dengan jantung berdebar, Jaeyoung bersembunyi dan menunggu ada celah baginya untuk kabur. Dan ketika kesempatan itu datang, Jaeyoung langsung melesat keluar rumah dan melompati pagar. Saat memakai sepatu, dia kepergok oleh Bokyung. Namun Jaeyoung langsung berlalu saja diiringi kebingungan Bokyung. 안녕. Saat galau, Jaeyoung melintas di depan kafe dan dipanggil oleh Yeri. Dengan perasaan senang, Yeri menyodorkan minuman yang dia bikin kepada Jaeyoung. Dia pun segera meminumnya dan terlihat tenang. Beberapa waktu kemudian, Jaeyoung dan Yeri menghabiskan waktu bersama di hari ulang tahun Yeri. Ibu Yeri memberikan kado kepada putrinya dan mereka bermain bowling bersama. Keesokan harinya, Samidi mencari Jaeyoung di toilet sekolah. Dia mengambil ponsel Jaeyoung dan melihat foto kebersamaan Jaeyoung dengan Yeri yang dikiranya adalah Bokyung. Tidak percaya, Samidi menyiksa Jaeyoung di toilet dengan mencoret punggungnya menggunakan spidol. 내가 먹겠다. 아니야. 그게 아니라고. 까지마 새끼야. Akhirnya, Jaeyoung memberitahu fakta sebenarnya tentang kemiripan Bokyung dan Yeri kepada Samidi. Jaeyoung mengajukan permintaan kepada Samidi untuk tidak membulinya lagi apabila dia mengenalkan Yeri kepadanya sebagai pengganti Bokyung. Sebuah rencana yang buruk yang akan disesali Jaeyoung nanti. 내가 이 사람 소개시켜주면 Malamnya, Jaeyoung menghampiri Yeri dan membawakan hadiah ulang tahun untuknya. Sampai di rumah Yeri, mereka meniup lilin berdua dan hadir suasana romantis di ruangan itu. Jaeyoung memberikan minuman keras kepada Yeri dengan maksud untuk membuatnya abok. Namun setelah Yeri abok, Jaeyoung tidak tega dan membatalkan perjanjiannya dengan Samidi. 미안한데 오늘은 안 될 것 같아. 그런 거 아닌 거 알잖아. Namun besoknya, Jaeyoung mengantar Samidi untuk melihat Yeri dari kejauhan. Samidi mulai berpikiran kotor. Dia meminta Jaeyoung untuk membuat Yeri abok lagi dan mengenalkannya kepada Yeri. Dengan sangat, Bang, main game Mobile Legends pakai gamepad X3. Banyak juga yang minta video ini. Jadi gue bikinin ya. Untuk link pembelian gamepad dan harganya kalian bisa cek di profile gue pakai analog. Udah gue custom semua tombol-tombolnya. Ya jalan semua sih. Mulai dari analog, naikin level skill, beli equipment, flicker, cancel skill, dan lain-lain. Mau 4 skill juga bisa, tinggal diatur aja. Tinggal di setting aja sendiri. Cara buat cache dan ngarahin skillnya tuh kayak gini ya. Misal skill 2 gua pakai tekan LB dan analog kanan buat arahin. Skill ulti gue pakai RT dan analog kanan buat arahin. Bagi kalian yang berminat, cek linknya di komen yang gua pin. terpaksa Jaeyoung datang ke rumah Yeri dengan alasan bohong bahwa dia sedang berulang tahun. Yeri dengan senang hati menerima Jaeyoung masuk. Tidak beberapa lama, Samidi dan temannya datang. Mereka memainkan sebuah permainan di mana yang kalah harus meminum arak. Yeri selalu kalah dan mulai abok. Dia masuk kamar diantar oleh Jaeyoung. Namun Samidi memaksa masuk dan menendang Jaeyoung keluar dari rumah. Panik, Jaeyoung yang tidak bisa berbuat apa-apa saat ponselnya diambil oleh teman Samidi. Jaeyoung hanya bisa terdiam sedih mendengar tangisan Yeri dari kamar setelah Samidi pergi dari rumah itu. Cari situs slot gacor. Ajak slot adalah pilihan yang tepat karena memberikan jaminan 100% pasti menang kepada membernya. Di sekolah, Jaeyoung sangat kesal kepada Samidi dan menyerangnya. Namun apalah daya, Jaeyoung yang tidak bisa berkelahi hanya menjadi korban pemukulan Samidi. Beruntung, aksi kekerasan ini terhenti dengan datangnya seorang guru yang sudah berteriak di ujung selasar dan membuat para murid yang berkumpul langsung bubar. 아이씨 깜짝이야. 아이씨 뭐야. 가만히 있어 이 새끼야. 어? 진짜. 야 거기! 얼마든지 맞을 테니까. 근데 Jaeyoung semakin sedih saat melihat Yeri dari jauh yang mendadak panik seperti orang ketakutan dan menangis di tempat kerjanya.
Seolah belum puas, Samidi dan temannya datang lagi ke rumah Yeri. Saat mencoba membuka kunci pintu, ibu Yeri yang sedang di dalam kaget mengira ada maling masuk ke rumahnya. Dia mengambil pisau dan mendekati pintu dengan jantung berdebar kencang. Teman Samidi berusaha melongok ke dalam rumah dari jendela dan melihat ibu Yeri sedang menghunus pisau di tangannya. Memberitahu Samidi, mereka berdua langsung lari tunggang langgang dari tempat itu. Ibu Yeri mendengar dering ponsel dari dalam kamar dan membukanya. Entah apa yang dibaca olehnya, namun yang pasti pesan itu membuat Ibu Yeri sedih dan hatinya terlihat hancur. Detektif datang lagi ke sekolah dan menghampiri Jaeyong. Dia bertanya tentang Yeri kepadanya.